Pemirsa, ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali memanas, saling serang di kawasan Selat Hormuz memicu kekhawatiran dunia. Jalur laut paling strategis untuk distribusi energi global kini berubah menjadi arena untuk kekuatan militer. Lalu apakah ini awal perang laut terbuka di Timur Tengah? Kami akan mengulasnya bersama dengan analis Timur Tengah Faisal Assegaf dan analis militer Anton Ali Abbas. Selamat malam Pak Anton dan Mas Faisal. Selamat malam Mbak Eva, Pak Anton. Baik, saya mulai dari Mas Faisal. Mas Faisal, AS sebelumnya menyatakan operasi Epic Fury berakhir dan agresi ke Iran akan berakhir melalui negosiasi. Tapi justru kini AS memprovokasi dengan menyerang kapal sipil Iran di Selat Hormuz. Apakah sikap kontradiktif AS yang melanggar gencatan senjata ini punya tujuan sengaja memelihara konflik dengan Iran, Mas Faisal? Ya, saya kira Amerika memang tidak mampu mewujudkan tujuan awalnya, menumbangkan rezim, melumpuhkan kekuatan militer, membuka Selat Hormuz, ataupun memaksa Iran menyerahkan uranium yang sudah diperkaya ke level 60%. Nah, karena Amerika tidak berani, ya mereka berusaha mencuri-curi kesempatan dengan melakukan insiden-insiden kecil atau serangan-serangan kecil yang ini menunjukkan bahwa ternyata ya Amerika sudah tidak berdaya. Mereka tidak berani melakukan tindakan militer secara luar biasa, sendirian membuka Selat Hormuz. Dan di lain pihak Amerika berusaha mencari simpati dari masyarakat dunia dan kembali mendiskreditkan Iran. Dianggap Iranlah yang menyebabkan Selat Hormuz perekonomian global menjadi tertekan, terus juga membuat kenaikan harga minyak global karena pasokan tidak bisa lancar melintasi Selat Hormuz, dan kenaikan harga BBM di berbagai negara termasuk di Amerika Serikat itu sendiri. Jadi kalau saya melihat Trump berusaha memutarbalikan fakta bahwa Iranlah yang menyebabkan kesulitan global saat ini, terutama ekonomi, karena harga minyak global naik dan ini berpengaruh terhadap BBM. Padahal kalau kita lihat ini sekaligus menjadi ujian bagi dunia. Apakah dunia sekarang sudah melek bahwa selama ini mereka membela Amerika sebagai pelaku kejahatan? Ini sangat ironis ketika nantinya draft resolusi yang sekali lagi diajukan Amerika bersama negara-negara Arab Teluk, karena pada 7 April diveto oleh Rusia dengan Cina. Ini sekali lagi adalah upaya dari dunia untuk kembali menutup mata atas kejahatan Amerika. Sangat ironisnya, Iran sebagai korban selalu diperlakukan semena-mena, selalu mendapatkan sanksi, sedangkan Amerika bersama Israel yang memulai perang ini tidak pernah mendapat sanksi ataupun hukuman dari dunia ataupun dari Dewan Keamanan PBB. Ya, provokasi AS kemudian dibalas dengan serangan balasan Iran yang hancurkan kapal perusahaan AS. Maka terjadi jual beli serangan di Selat Hormuz, artinya ada peningkatan eskalasi di Selat Hormuz. Pak Anton, apakah artinya negosiasi akan berujung tanduk atau akan sia-sia saja? Ya, pertama sih kalau misalnya kita bicara ya, ini bahwa satu ada pertempuran, gitu ya, pertempuran bahwa ada kapal perusak milik Amerika Serikat diserang oleh rudal drone gitu, dan kapal kecil saat melintas di Hormuz, lalu kemudian kapal perang milik AS kemudian menyerang sejumlah titik termasuk misalnya pelabuhan Bandar Abbas. Itu jelas ini adalah bukan insiden abu-abu, tapi ini adalah jelas pertempuran terbuka. Itu satu. Kedua, kalau misalnya kita sebenarnya kondisi ini sebenarnya kondisi perang terbuka gitu ya. Itu yang alasan pertama. Yang kedua, misalnya ada double blokade, itu udah jelas. Kalau misalnya kita bicara tentang hukum internasional, blokade itu adalah sebenarnya act of war. Belum lagi ketika kita bicara tentang ranjau laut. Iran sendiri sudah bilang bahwa sudah menebar ranjau laut gitu, dan Selat Hormuz sendiri sudah tutup secara efektif gitu ya. Jadi dan bahkan kalau misalnya menurut laporan itu sekitar sejak 4 Mei lalu misalnya sudah tidak ada yang berani melintas di Selat Hormuz. Itu artinya apa? Ya sebenarnya sudah ada perang secara terbuka. Walaupun para pihak yang bertikai itu menghindari penggunaan diksi perang gitu ya, baik itu misalnya dari pihak Iran maupun juga dari Amerika Serikat. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat misalnya kalau saya mengutip kepada petinggi militer Amerika Serikat, itu dibilang ini serangan-serangan Iran itu cuma hanya masih di bawah batas. Bahkan kalau misalnya Presiden Trump bilang serangan mereka gitu ke Iran itu cuma sekedar tap of love gitu. Jadi mereka mencoba mengecilkan
apa namanya, mengecilkan tensi ya, bahwa itu sebenarnya tidak setinggi itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu memang sudah perang terbuka. Gitu. Tapi bagi saya memang ketika kita bicara tentang negosiasi perdamaian adalah biasa ketika misalnya ada peperangan terbatas seperti ini. Kenapa? Karena masing-masing pihak mencoba untuk menjaga posisi tawarnya gitu. Jadi itulah kenapa kemudian para pihak yang bertikai mencoba saling menunjukkan kekuatan gitu. Jadi di satu sisi mereka punya itikat untuk diplomasi, tapi di sisi lain otot militer mereka selalu mereka gunakan juga. Ini yang kemudian kita bisa lihat dari sejak gencatan senjata yang periode 2 ini, Mbak Eva. Ya, di tengah pertempuran terbuka ini, proposal negosiasi ditawarkan oleh AS, Mas Faisal, yakni soal nuklir sampai Selat Hormuz didasarkan pada keinginan AS. Kenapa AS terus mendesak Iran menyetujui proposal yang sudah pasti ditolak oleh Iran? Ya karena Amerika tidak bisa berbuat banyak secara militer. Mereka tidak mampu menumbangkan rezim tujuan awal, mereka tidak mampu melumpuhkan kekuatan militer Iran. Bahkan Trump sejak awal perang banyak menyebarkan kebohongan kepada publik dunia dan termasuk ke rakyatnya sendiri. Terakhir dia bilang bahwa kita berhasil menghancurkan seluruh 159 kapal angkatan laut Iran. Kalau memang sudah berhasil, kenapa tidak berani menerjunkan kapal perang untuk membuka paksa Selat Hormuz? Artinya kan yang disampaikan Trump kepada publik, baik dunia maupun rakyatnya sendiri adalah sebuah kebohongan. Terus kemudian juga kalau misalkan Iran ini kan sudah mengesahkan undang-undang tentang Selat Hormuz, pengelolaan Selat Hormuz. Nah, Amerika dan sekutunya yang memberikan sanksi terhadap Iran itu menjadi korban. Karena dalam undang-undang itu salah satu pasalnya adalah Amerika, Israel, dan negara-negara yang berafiliasi dengan kedua negara tersebut sama sekali dilarang untuk melintasi Selat Hormuz. Jadi undang-undang itu sudah berlaku karena sudah disahkan akhir Maret, terus kemudian sudah dimulai April sudah mulai izin harus diberi, mereka harus yang kapal-kapal yang ingin melintas harus mendapat izin, kemudian juga harus bayar di muka. Jadi memang ini merugikan buat Amerika kalau Iran setelah perang memang selesai nantinya Iran tetap menerapkan hukum itu, undang-undang itu, karena kan itu undang-undang hukum positifnya Iran. Pasti Iran membuat undang-undang itu untuk kepentingan nasionalnya. Nah, kalau kita lihat Amerika berusaha menekan melalui perundingan dengan mediator Pakistan ya, karena memang Amerika tidak mampu lagi secara militer untuk memaksa Iran memenuhi semua tuntutan Amerika. Nah, disinilah menariknya Iran. Ketika negara-negara lain takut dengan ancaman Amerika, Iran sekarang sedang membuktikan bahwa sebagai korban Anda harus membela kepentingan Anda, membela rakyat Anda, dan Anda harus menuntut semua kerugian yang disebabkan oleh serangan Amerika dengan Israel, ataupun semua perlakuan yang dilakukan oleh Amerika bersama Israel dan sekutunya. Nah, makanya salah satu yang sedang dilakukan oleh Iran adalah penutupan Selat Hormuz, dan itu efektif membuat tekanan bagi Amerika, terus juga negara-negara Eropa sekutunya. Nah, ini yang akhirnya kita melihat dunia kembali menutup mata terhadap korban. Mereka menyalahkan Iran karena menutup Selat Hormuz, tapi mereka tidak minta pertanggungjawaban kepada Amerika dan Israel yang memulai perang. Dan Anda singgung Pakistan sebagai mediator, Amerika minta mediator Pakistan, di mana Pakistan justru sebagai mediator ini optimis gencatan senjata jangka panjang akan terjadi. Apa yang kemudian membuat Pakistan masih optimis padahal ada peningkatan eskalasi di Selat Hormuz? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.